Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda salih-salihah. Apa kabarnya hari ini? Insya Allah baik ya. Hari ini kita kembali lagi belajar bersama Ustazah Dede. Mari kita belajar. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Manusia merupakan makhluk sosial. Manusia membutuhkan manusia lainnya untuk bertahan hidup. Mereka berkomunikasi untuk menyampaikan suatu pesan. Misalnya, pada saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan dan apa yang kita pikirkan. Nah, alat komunikasi pada zaman dahulu dan zaman sekarang sudah jauh berbeda. Nah, kita patut bersyukur karena teknologi komunikasi saat ini semakin berkembang, sehingga kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja, walaupun jarak kita berjauhan. Nah, iya, Ananda salih-salihah, Ustazah mau tanya nih, apakah Ananda tahu apa itu komunikasi? Ya, komunikasi adalah proses penyampaian informasi, baik itu berupa pesan, ide, maupun gagasan dari satu pihak kepada pihak lainnya yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Nah, komunikasi ini dapat kita lakukan dengan dua cara ya, diantaranya yaitu ada komunikasi yang menggunakan alat tradisional dan ada juga komunikasi yang menggunakan alat modern. Nah, komunikasi yang menggunakan alat tradisional diantaranya yaitu bisa menggunakan asap, kentongan atau lonceng, surat, dan telegraf. Ustazah akan jelaskan satu persatu ya, mulai dari asap. Nah, asap ini pada zaman dahulu orang menggunakan asap sebagai sebuah tanda adanya pesan. Selanjutnya yaitu kentongan. Kentongan dipukul untuk memberi tanda bahaya. Hal tersebut dilakukan karena jarak antara rumah dengan rumah yang lainnya itu cukup jauh ya. Itu adalah alat komunikasi pada zaman dahulu. Selanjutnya yaitu surat. Surat adalah alat komunikasi secara tertulis. Surat ini sudah ada ketika manusia menemukan simbol atau tulisan. Nah, di Indonesia sendiri surat sudah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan. Nah, pada zaman itu, surat ditulis pada kulit kayu, potongan bambu, dan daun lontar. Kala itu, surat diantar langsung oleh utusan dari kerajaan. Nah, kegiatan surat menyurat modern diperkenalkan oleh bangsa Eropa. Pada zaman penjajahan Belanda, mulai dikenalkan kegiatan pos. Nah, setelah ditemukannya kegiatan pos, pengiriman surat ini menjadi lebih cepat. Misalnya, pengiriman surat dari Jawa Barat ke Jawa Timur hanya memerlukan 6 hari. Yang awalnya pengiriman surat ini memerlukan waktu sampai dengan 40 hari. Perkembangan surat menyurat berkembang sangat pesat di Indonesia. Pemerintah Belanda juga menyediakan banyak kantor pos. Selain itu, mereka juga menyediakan banyak sekali kotak-kotak pos. Kantor pos merupakan salah satu tempat paling sibuk pada kala itu. Yang selanjutnya yaitu telegraf. Telegraf adalah alat komunikasi yang menggunakan peralatan listrik untuk mengirimkan dan menerima sinyal sesuai dengan kode dalam bentuk pulsa listrik. Nah, dalam telegraf ini juga fasilitasnya yaitu untuk menyampaikan informasi jarak jauh secara cepat ya. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk mengirim telegraf kurang dari 1 hari. Biasanya telegraf ini digunakan untuk mengirim pesan yang sangat penting. Pada zaman dahulu, telegraf itu jauh lebih sering digunakan dibandingkan telepon. Hal tersebut terjadi karena masih sedikit orang yang memiliki telepon. Nah, selanjutnya yaitu berikut merupakan macam-macam alat komunikasi modern. Di antaranya yaitu ada telepon atau handphone, ada internet, ada surat elektronik, ada TV,
ada koran, ada laptop atau komputer, dan masih banyak lagi yang lainnya. Telepon adalah alat komunikasi yang berfungsi untuk memberikan informasi jarak jauh melalui sambungan suara. Nah, teknologi telepon genggam semakin berkembang. Telepon genggam generasi pertama dikemukakan oleh Martin Fowler. Telepon genggam generasi pertama dikeluarkan pada tahun 1973. Telepon genggam tersebut memiliki berat yang cukup lumayan berat, yaitu 0,8 kg ya. Pada zaman dahulu telepon genggamnya itu masih tebal. Nah, selanjutnya telepon genggam generasi kedua dikeluarkan pada tahun 1990. Ukuran telepon genggam ini ukurannya lebih kecil dan ringan. Nah, telepon genggam generasi ketiga disebut juga dengan 3G, ukurannya lebih ringan dan tipis. Telepon genggam generasi keempat atau disebut dengan 4G. Teknologi 4G memiliki kecepatan yang lebih tinggi, kualitas suara baik, dan jangkauan lebih luas. Perkembangan telepon genggam semakin modern, dari yang awalnya menggunakan tombol hingga layar sentuh. Kita juga lebih mudah mendapatkan informasi melalui penggunaan internet pada telepon genggam. Selanjutnya yaitu internet. Internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung secara global dan bisa berkomunikasi dan bertukar informasi dengan orang di seluruh dunia. Yang selanjutnya yaitu surat elektronik. Nah, surat elektronik ini dapat mengirimkan pesan dan menerima pesan secara cepat menggunakan surel. Tidak hanya pesan, gambar dan video pun dapat dikirim menggunakan surel. Penggunaan surel tidak dikenakan biaya. Biaya yang dikeluarkan hanya biaya untuk mengakses internet. Selanjutnya yaitu televisi. Televisi adalah alat komunikasi yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara cepat dan massal. Nah, pada zaman dahulu televisi ini berbentuk tebal ya. Bentuknya itu tebal, tidak berbeda dengan zaman sekarang, bentuknya sudah tipis. Alat selanjutnya yaitu koran. Koran merupakan alat komunikasi tertulis yang menggunakan media cetak kertas. Alat yang selanjutnya yaitu laptop atau komputer. Nah, alat ini digunakan untuk mengolah data sehingga bisa ditampilkan dan dikirimkan menjadi sebuah informasi kepada orang lain. Nah, selain itu ada pula manfaat teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah teknologi yang perkembangannya sangat pesat. Perkembangan teknologi komunikasi lebih mempermudah kegiatan manusia. Beberapa manfaat dapat kita rasakan dari penggunaan teknologi komunikasi. Nah, berikut merupakan beberapa manfaat dari teknologi komunikasi diantaranya, yaitu yang pertama, kita dapat berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Yang kedua, mempermudah akses informasi. Yang ketiga yaitu mempersingkat waktu dan memangkas biaya. Yang keempat, proses perdagangan dilakukan secara elektronik. Yang kelima, membuat proses komunikasi pembelajaran semakin menarik. Yang keenam, terciptanya beragam alat komunikasi modern. Seiring dengan berkembangnya zaman, alat komunikasi semakin berkembang. Kita tidak perlu lagi menulis surat pada kertas. Kita bisa ganti menggunakan surat elektronik atau juga bisa diganti dengan SMS. Nah, tahukah kamu SMS itu adalah kepanjangan dari Short Message Service atau pesan singkat. SMS digunakan untuk mengirim pesan. Fasilitas SMS ada pada telepon genggam. SMS juga dapat diterima langsung. Hal ini membuat komunikasi menjadi lebih cepat. Berikut merupakan penjelasan mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat untuk Ananda salih-salihah semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salih salihah. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan.